Shalom Bapak Ibu. Boleh sekali lagi lambaikan tangan, tepuk tangan Bapak Ibu. Wow ya, saya bersyukur sekali lagi berterima kasih. Ini ibadah yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Saya akan melayani sepanjang hari ini Bapak Ibu ya. Boleh semangati saya Bapak Ibu dengan tepuk tangan. Ya, ibadah yang pertama, yang kedua udah selesai. Dan sepanjang hari ini Bapak Ibu saya akan berbagi dari tema yang sama tapi isinya beda. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita tiba di minggu terakhir dari bulan Oktober Bapak Ibu. Dan saya yakin banget kalau Bapak Ibu mengikuti sepanjang minggu demi minggu dan kita tiba di minggu terakhir ya. Saya yakin banget Bapak Ibu udah bisa menduga apa yang akan kita bahas hari ini. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu apa temanya, topiknya selama bulan Oktober? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa? Benar-benar apa? Tertanam Bapak Ibu. Nah, sebelum saya mengantar Bapak Ibu pada topik tertanam hari ini Bapak Ibu percaya dulu enggak? Bapak Ibu yakin dulu enggak bahwa Anda hanya akan bertumbuh sejauh mana Anda tertanam? Enggak ya? Setuju enggak? Saya ulang Bapak Ibu ya. Anda hanya akan bisa bertumbuh, hanya akan bisa berbuah kalau Anda memutuskan tertanam. Dan jangan suruh Tuhan yang putuskan. Halo? Anda yang mesti ambil keputusan untuk bisa tertanam. Namun sebelum saya mengantar Bapak Ibu pada topik itu, Bapak Ibu, saya tertarik sekali ingin mau menekankan ini berulang-ulang. Bahwa tahu gak Bapak Ibu, kebergantungan kita sama Tuhan, itu yang akan membuat kita itu bugar dalam mengerjakan apapun. Amin Bapak Ibu. Makanya lihat, orang-orang yang cenderung gak bergantung sama Tuhan pasti macet di 3 area. Kemungkinan besar, saya berdoa, itu bukan Anda. Kalau Anda, bertobatlah segera. Saya ulang, begitu Anda gak mengandalkan Tuhan, begitu Anda gak terhubung sama Tuhan, begitu Anda gak terkoneksi sama Tuhan, Anda akan mandul, macet, bulat di bagian 3 area. Tapi sebaliknya, waktu Bapak Ibu kemudian terhubung sama Dia, terkoneksi sama Dia, bergantung sama Dia. Alkitab bilang gini, akuilah Dia dalam seluruh jalanmu, seluruh lakumu, maka jalanmu akan lurus. Makanya gini, orang-orang yang pemikirannya bengkok, orang-orang yang hatinya bengkok, besar kemungkinan sudah pasti gak mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu tahu gak, di Alkitab, orang yang gagal andalkan Tuhan, orang yang gak bergantung sama Tuhan, selalu macet di 3 area. Sebaliknya, orang yang andalkan Tuhan mengaktifasi 3 hal. Yang pertama, orang yang andalkan Tuhan mengaktifasi, saya catat di sini, anugerah. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Di area-area tertentu, Anda itu lapar anugerah. Anda itu butuh anugerah. Tapi anugerah macet, anugerah berhenti. Kenapa persoalannya? Anda merasa Anda mampu. Anda merasa Anda sanggup. Anda merasa Anda bisa. Makanya gini, di area anugerah selalu macet di beberapa area hidup Anda. Beberapa dari Anda, anugerah macet area keuangan. Beberapa dari Anda, anugerah macet di area kesehatan. Beberapa dari Anda anugerah macet di area pernikahan. Beberapa dari Anda merengek-rengek sama Tuhan karena anugerah macet di area-area pemulihan. Kenapa Bapak Ibu? Anda gak mengandalkan Tuhan. Mustahil. Dengar kalimat saya. Ya, record dengan baik. Mustahil orang yang andalkan Tuhan macet di anugerah. Mana mungkin? Mustahil. Mustahil. Semua orang yang selalu macet di area anugerah Tuhan, gak dapat kemurahan, gak dapat anugerah, hidupnya berat, hidupnya sulit. Berat kok 20 tahun. Bangga lagi. Halo Bapak Ibu. Karena Anda andalkan kekuatanmu sendiri.
Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan, terhubung sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, mengaktifasi yang kedua, kuasa. Gila, orang-orang yang terpantik hidup dalam kuasa. Alkitab bilang ini, gak ada satu orang pun yang bisa jamah Anda. Halo, kenapa? Anda andalkan Tuhan. Anda bergantung sama Tuhan. Kira tiba-tiba alami terobosan di keuangan. Tiba-tiba alami terobosan di keputusan-keputusan terpenting, akurat, presisi. Tiba-tiba alami kemurahan Tuhan, alami kuasa Tuhan. Di banyak area-area yang orang lain sulit, Anda mudah. Orang lain sukar, Anda gampang. Kenapa? Anda andalkan Tuhan. Makanya Alkitab bilang ini, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya kasih tahu. Sebab Alkitab yang bilang. Mau tahu? Mau tahu? Dengar baik-baik. Level kesombongan Anda sangat menentukan level kehancuranmu. Jadi dari ayat itu, Tuhan kasih tips gimana bikin hidup Anda hancur. Gimana? Ada harapan. Kalau pingin hidup Anda hancur, sombonglah. Halo? Sombonglah. Dan masa depan orang sombong ada di paling rendah dalam hidup. Halo? Hati-hati. Kepercayaan yang Tuhan kasih. Hati-hati. Tiba-tiba Anda dapat kepercayaan. Tiba-tiba Anda dapat mujizat. Tiba-tiba Anda dapat kasih karunia. Berhati-hatilah. Kalau Anda gak ingat Tuhanmu, Anda di tempat paling berbahaya. Anda di posisi yang paling rawan dalam hidup Anda. Halo Bapak Ibu, ada yang sementara dapat kepercayaan hari ini? Puji Tuhan Anda berkata gini, dari Tuhan, tapi berhati-hatilah. Kalau Anda gak ingat Tuhan, Anda terkunci di area anugerah, di area kuasa. Tapi yang ketiga Bapak Ibu, orang yang andalkan Tuhan, dia sedang mengaktifasi bukan cuma anugerah, turun, jatuh dalam kehidupannya. Dia gak perlu minta, Tuhan tahu, Tuhan kasih. Kenapa? Gila, kecanduan Tuhan. Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Anda tahu gak? Anda kalau dikit-dikit Tuhan gak pernah bilang, dikit-dikit kok saya? Loh, beda dengan suami Anda. Beda dengan istri Anda. Coba, kok dikit-dikit saya? Dikit-dikit saya? Tuhan gak. Begitu Anda, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Tuhan itu, gila. Gak boleh ngomong gila ya. Kok dikit-dikit saya ya? Yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan, mengaktifasi pengurapan. Pengurapan itu memampukan Anda melewati musim-musim yang berat dalam hidup Anda. Anda bisa lihat ada orang-orang tertentu dalam hidup, problemnya sama, bahkan orang itu lebih berat. Tapi punya kesanggupan, punya kemampuan jalani kehidupan dengan kepala yang tegak dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Usul saya pagi hari ini, siang ini. Sepenuh-penuhnya, seutuh-utuhnya. Andalkan dia dalam seluruh tingkah lakumu. Dia luruskan jalanmu. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Tadi udah mulai. Tapi belum topik itu. Oke. Saya tergerak menyampaikan itu berulang-ulang. Ya. Saya merasa nih. Beberapa dari Anda udah doa. Beberapa dari Anda udah sembahyang. Beberapa dari Anda udah, lutut Anda itu mulai model berlutut kayak apa? Mulai berlutut, bersila. Semuanya Anda udah lakukan. Tapi juga Anda itu terbentur tembok. Anda itu terkunci. Anda itu gak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Sombong sih. Halo? Sombong itu bukan ekspresi. Bukan. Sombong itu sikap hati di dalam. Orang lain gak tahu. Ini kayak dengerin firman. Manis banget kelihatannya. Tapi Tuhan itu tahu hati Anda. Sampai mau ngomong hati itu, ekspresi saya itu. Tuhan itu tahu hati Anda. Halo? Ekspresimu bisa menipu. Tuhan gak bisa tertipu. Karena dia bukan tukang tipu. Hanya kebenaran yang menyertai dia. Amin Bapak Ibu. Nih. Siap Bapak Ibu? Siap? Mari. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang
tertanam. Bapak Ibu saya mau tanya. Bapak Ibu percaya nggak? Tertanam itu hal yang nggak menyenangkan. Setuju? Beberapa dari Anda itu gini. Ini maaf ya, maaf Bapak Ibu. Minta maaf. Udah ngomong di awal, disclaimer. Saya minta maaf. Beberapa dari Anda itu telah melecehkan gereja. Maafkan saya pakai kalimat itu. Beberapa dari Anda perlakukan gereja sembarangan. Anda berpikir gini, oh ke gereja itu hari Minggu lihat menunya apa. Lihat menunya siapa yang bicara. Anda pikir gereja ya restoran kan? Lihat menunya, Anda order, puasin Anda, pulang. Gereja bukan restoran. Halo. Minggu pertama yang khotbah Pastor Jojo hadir. Minggu kedua Pastor Henny hadir. Datang paling pagi. 5 ibadah raya. Dia 7 kali datang sebab 2 kali doa syafaat. Ibadah 3, raya 3, minggu ketiga Bapak Ibu. Wah, ibadah 1, 3, 5. Pastor Henny. 2 dan 4, Pastor Jojo. Ini paket lengkap. Datang. Minggu terakhir. Nasib. Halo? Kita seringkali Bapak Ibu, memperlakukan gereja semau-mau kita. Bapak Ibu tahu nggak? Bapak Ibu paham nggak bahwa waktu Tuhan create gereja, Tuhan jadikan gereja, tahu nggak isi hatinya? Tahu nggak? Segeralah bertobat di menit-menit ini. Kalau Anda sedang memperlakukan kayak gitu. Sedang bukan cuma melecehkan gereja, Anda sedang melecehkan sang kepala gereja. Ada model jemaat kayak gitu. Ya. Cek gereja sebelah. Siapa? Raya 1 siapa? Ini pendetanya lucu. Datang saya. Makanya hidupnya lucu-lucuan. Halo? Nggak ada di sini. Nah gitu Bapak Ibu. Nggak ada di sini. Pak Bu, saya mau kasih tahu. Coba. Saya mau sebutkan satu kata dan tolong dijawab. Setelah kata ini Anda tolong jawab ya. Kita nggak ada perjanjian loh. Setuju ya? Nggak ada perjanjian. Karena tadi saya keluar sama Pak Sigit dari ruang pastoral. Kita nggak ketemu Bapak Ibu ya. Nah saya akan sebutkan satu kata. Anda tolong sebutkan kata yang mewakili kata ini. Setuju? Setuju ya? Saya bilang Starbucks. Wih kopi. Hebat. Apotik. Yes, keren banget. Gak ada perjanjian loh. Adidas. Wih. Gereja. Loh, kok beda? Halo? Ada yang gawat dengan cara Anda melihat gereja. Kenapa waktu saya sebutkan 3 kata tadi, kita serentak, marsnya keluar. Kopi, sepatu, pada Adidas itu ada celana training. Setuju? Padahal saya pernah ke apotik, gak beli obat. Saya beli minum. Benar, karena apa? Haus. Saya pernah ke Starbucks, saya gak beli kopi. Saya beli dark coklat. Tapi waktu saya sebutkan gereja, kenapa beragam jawaban kita? Halo? Makanya gini, cara Anda mendefinisikan gereja aja udah salah, pantas saja Anda perlakukan gereja sembarangan. Pertanyaannya, kenapa kita mesti tertanam? Halo?
Bapak Ibu, makanya coba munculkan ayat. Cuman 2 ayat hari ini, Bapak Ibu. Bilang, cuman 2. Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing atau pendatang. Anda bukan orang asing, Anda bukan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi waktu Tuhan bikin gereja, Tuhan create gereja, Tuhan itu hanya berpikir gereja itu keluarga. Halo? Keluarga butuh komitmen gak? Halo? Bapak Ibu tahu gak? Yang namanya komitmen, enak gak enak, jalanin. Halo? Atau Bapak Ibu berencana? Hari bulan Oktober, saya dengan si A. November, saya pindah dengan si B. Desember, karena Christmas, saya cari yang si D. Enggak kan? Makanya kenapa harus tertanam? Halo? Anda tertanam itu gini, Anda melibatkan diri. Anda terikat secara komitmen penuh. Halo? Di rumah, kalau gereja itu keluarga, yang namanya keluarga yang di rumah, Bapak Ibu, dikasih menu apapun, Anda makan gak? Halo? Makan. Halo? Makan kan? Karena kenapa? Keluarga. Saya berdoa Bapak Ibu gak pilih menu di sini. Gak ada yang amin. Makanya gini, kehidupan kita susah berbuah. Karena kita gak mau komit. Kehidupan kita susah menghasilkan buah. Kenapa? Karena kita gak menanam diri, Bapak Ibu. Coba, menurut Anda, Tuhan itu menetap dalam hati Anda gak? Coba, kalau dia kayak Anda pindah-pindah. Begitu Anda nyanyi, dia datang. Oke? Begitu Anda gak nyanyi, dia pergi. Tuhan itu komitmen tetap tinggal di dalam hidup Anda sampai kapanpun. Di keluarga ada konflik gak? Loh, ada konflik gak? Loh, ada. Anda kalau telat datang, konflik gak? Anda pengen duduk di depan. Di depan penuh. Mau gak mau asyir taruh Anda di belakang. Dilarang ngomel Bapak Ibu. Halo? Kenapa? Karena gereja itu selalu akan ada konflik. Bapak Ibu berkata gini, ini bukan gereja terbaik, saya pindah. Boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu pindah. Saya mau cari gereja yang sempurna. Gereja yang sempurna itu di gereja A. Memang benar. Awalnya gereja itu sempurna. Begitu Anda pindah, mendarat gak sempurna. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Di keluarga ada nilai gak? Ada aturan gak? Oh ada. Aturan itu mengamankan kita. Aturan itu membuat saya aman. Keluarga itu ada konflik. Pak, Bu, konflik diselesaikan. Bukan konflik dibicarakan. Sampai yang Tuhan gak tahu, Anda kasih tahu. Halo? Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Bapak Ibu tahu gak? Resiko kalau Anda mau tertanam, Anda mau gak mau akan dekat dengan orang-orang yang akan melayani Anda. Dengar baik-baik, gak ada pemimpin yang sempurna. Halo? Gak ada. Siapapun nama yang Anda sebutkan, gak ada yang sempurna. Dan tahu gak, resiko makin dekat Anda dengan seseorang, Anda akan makin lihat ketidaksempurnaannya. Halo? Jelas Bapak Ibu? Tapi tetap komit gak? Bapak Ibu yang udah nikah, gereja itu keluarga. Makin lama,
Anda nikah, akan makin banyak Anda temukan kecacatan, kelemahan pasanganmu. Dan tahu gak, yang mengikat, yang membuat Anda bisa menerima satu dengan yang lain, karena komitmen Anda. Makanya lihat, orang yang komitmen pasti selamat. Pasti selamat. Pertanyaannya, sekarang, di keluarga ada nilai yang diatur gak? Di keluarga ada nilai yang diperlakukan gak? Loh ada Bapak Ibu. Setuju? Bapak Ibu, kebayang gak? Kalau Anda sebagai orang tua gak menanamkan nilai kepada anak Anda. Dia jadi anak yang liar. Gereja sama Bapak Ibu. Gereja itu ada nilai. Makanya untuk Anda tertanam, pelajari visi gereja. Untuk Anda tertanam, lihat nilai gereja lokal yang mau dibangun apa. Cocok dengan Anda enggak? Halo? Karena yang orang komit, itu memutuskan, tertanam. Bapak Ibu, jangan jadi Kristen hadir. Jadilah Kristen tinggal. Oke? Bapak Ibu, pernah ada tamu yang datang ke rumah Anda, dia nginap seumur hidup? Anda bertamu, lalu waktu Anda bertamu, waktu Anda datang ke rumah, si pemilik rumah, terus Anda sebagai tamu tinggal seumur hidup ada? Tamu itu bisa datang dan pergi. Kayak ada lagu, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Bisa kapanpun. Jangan jadi Kristen hadir, jadilah Kristen tinggal. Halo? Kristen tinggal itu kayak apa? Nih kita lihat, saya mau tutup. Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua. Ayat 6. Oke. Kolose pasal 2 ayat ke-6. Kamu apa? Telah menerima Kristus Yesus. Bapak Ibu dengar baik-baik. Berarti setelah saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan titik sampai situ. Sebab ayat yang kita baca itu gak ada titiknya, itu koma. Jadi waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya, kalimat berikutnya yang diberitahukan oleh jemaat di kota Kolose, Paulus berkata, karena itu ada 4 kali kata hendaklah di situ. Saya gak punya banyak waktu. Saya cuma mau tekankan hendaklah yang pertama dan kedua. Di ayat ini bilang apa? Hendaklah hidupmu. Gak ditulis gini. Hendaklah hidupmu di dalam dia. Tetap di dalam. Anda ikut Yesus butuh komitmen gak? Anda membangun pernikahan yang kokoh dan keluarga yang kuat butuh komitmen gak? Anda pikir setelah Anda mengikatkan diri, tertanam di gereja lokal, bersiaplah. Makin Anda tertanam, makin Anda akan lihat ketidaklengkapan, ketidaksempurnaan gereja. Anda harus tahu itu. Halo? Waktu Anda nikah Bapak Ibu? Tahun-tahun pertama pernikahan, mungkin Anda bisa abaikan kekurangan kelemahan istri Anda. Coba jalan terus. Sekalipun Anda nyanyi jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Anda akan selalu melihat hal-hal yang kurang nampak di depan mata. Karena kenapa? Makin dekat. Anda akan mudah gampang menemukan kekurangan pemimpinmu. Halo? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bapak Ibu, tetap di dalam Dia, artinya tetap itu gini. Saya tinggal, saya mengikatkan diri, saya tertanam, saya penuh komitmen. Apa saja yang terjadi, saya putuskan. Makanya orang yang pindah-pindah gak akan pernah bertumbuh, karakternya gak matang. Halo? Coba kalau Yesus selalu pindah ke lain hati. Hari ini dia senang sama Anda. Dia tinggal bersama Anda. Lagunya, ku kan tinggal bersamamu. Minggu depan, dia lihat Anda, maaf, dia terganggu dan dia pindah.
Itukah Yesus yang Anda sembah? Waktu dia ikatkan, dia komitmen, bahkan dia berkata gini, selagi Anda gak setia, aku setia. Selagi Anda masih berdosa, aku selamatkan Anda. Putuskan hari ini Bapak Ibu. Tetap di dalam Dia. Ayat ke-7. Ayat ke-7. Hendaklah apa? Nah, makanya lihat, orang yang komit pasti berakar. Anda pernah kebayang gak kalau di depan saya ini tanaman yang hari ini Bapak Ibu saya tanam di sini. Besok Bapak Ibu, minggu depan saya cabut. Saya pindah ke sini. Minggu depan lagi Bapak Ibu, saya cabut, saya pindah ke sini. Tanaman itu tumbuh gak? Tanaman berakar gak? Karena pindah. Bapak Ibu bisa kebayang gak? Gimana hidung saya bisa berfungsi dengan baik kalau dia keinginannya cuma suka pindah-pindah? Loh, coba hidung Anda masih pada tempatnya? Bapak Ibu bayangkan Kak, kalau hidung Anda langsung berkata gini, kok enak di mata ya? Copot. Dan mata bilang, kelihatannya enak banget di gusi. Makanya gini, orang yang tertanam pasti berfungsi. Halo? Hidung saya kenapa dia berfungsi? Karena pada tempatnya. Halo? Makanya tertanam itu menentukan banyak hal dalam hidup Anda. Dan waktu Anda tertanam, Anda ada dalam payung otoritas. Ada dalam payung covering. Amin Bapak Ibu. Satu ayat lagi. Dan saya selesai. Benar Bapak Ibu, ada yang kaget. Udah ya. Saya juga kaget lihat jam. Mari Bapak Ibu tolong lihat. Teman-teman pemain musik. Saya selesai. Biar kembali ke habitat. Bersama saya Bapak Ibu. Mazmur pasal 1 ayat ketiga. Mazmur pasal 1 ayat ketiga. Baca sama-sama Bapak Ibu. Ia yang aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang apa saja yang Bapak Ibu mau yang itu? Mau ya? Yang mau yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Yang apa saja diperbuatnya berhasil. Mau? Mau 3 ini? Kristen Anda. Anda tahu syaratnya apa? Tahu syaratnya? Kalimat pembuka itu syaratnya. Alkitab bilang gini, ia seperti pohon yang ditanam. Oh ternyata orang yang tertanam mendekat pada 3 hal. Menghasilkan buah pada musim. Loh? Yang kedua, enggak layu daunnya. Yang ketiga, gila, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Caranya ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Tertanam butuh komitmen. Halo? Tertanam butuh komitmen. Tertanam butuh sejalan dengan apa yang sedang dibangun oleh gereja lokal. Tertanam butuh keterlibatan Bapak Ibu. Mensupport. Bapak Ibu tahu kalau gereja itu keluarga? Bapak Ibu tahu nggak? Kalau anak Anda sakit, siapa yang repot? Orang tuanya. Loh, kalau Anda berpikir gereja itu keluarga, keluarga kudu repot. Halo?
Saya berdoa siang hari ini. Tertanamlah. Bersepakatlah dengan pasangan Anda. Bersepakatlah dengan suami istri Anda. Untuk Anda tertanam. Pak, pastor, gimana cara tahu saya tertanam di gereja yang tepat apa enggak? Gampang Bapak Ibu. Yang pertama, lihat visi gereja. Yang kedua, lihat nilai yang sedang dibangun. Yang ketiga, lihat misinya. Yang keempat, lihat pemimpinnya. Udah. Tapi kan Alkitab berkata, jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Saya gak percaya. Itu tempat bersembunyi paling aman untuk ribuan alasan, bukan? Jangan lihat saya. Sementara Alkitab bilang, orang mesti melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapa di surga. Loh, berarti perlu lihat kita gak? Halo? Coba, kalau Anda sama anak Anda, jangan lihat Papa, lihat Tuhan. Loh, yang tiap hari dia lihat papanya kok. Jangan lihat Papa ya, main hide and seek gitu. Jangan lihat Papa, lihat Tuhan. Loh, Tuhan bilang manifestasi pribadiku itu pada keluarga. Gereja sama, gereja itu keluarga. Tempat penerimaan ada di situ. Tempat penyerahan diri ada di situ. Tempat penundukan diri ada di situ. Mau? Komitmenlah. Supaya gini. Anda berbuah pada musimnya. Anda tidak layu daunnya. Dan itu. Apa saja yang diperbuat berhasil. Amin Bapak Ibu. Selamat siang. GBU All.